Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ya, kita memasuki modul kita yang penting banget nih ya. Penting, 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 penting ini mah. Ya, karena di awal ini harus disampaikan. Nah, saya belajar tentang ilmu ini dari seorang guru saya yang namanya Coach Ustadz ya. Ustadz lah kalau saya lebih Ustadz lah dia ya. Namanya Ustadz Ahmad Ghazali ya. Penulis buku. Judulnya Habiskan Saja Gajimu katanya gitu ya. Penulis buku ya. Kebetulan waktu saya umroh tahun 2000 berapa ya? 16 kalau nggak salah. Waktu umroh yang saya 2016 itu, beliau adalah pembimbing umroh saya gitu. Jadi dia ada di bis ya kan, kalau satu kelompok tuh kan ada pakai bis masing-masing kan ada rombongan ya. Dia satu bis saya tuh beliau adalah apa? Pembimbing umrohnya ya. Selain itu juga saya pernah ikut kelasnya juga. Selain itu juga saya dengan beliau Ustadz juga pernah mengadakan kelas bareng-bareng. Saya jadi penyelenggaranya gitu kan. Beliau jadi narasumbernya pernah juga gitu ya. Jadi saya sangat banyak belajar dari beliau ya. Namanya Ustadz Ahmad Ghazali. Anda bisa googling aja ya. Pakar finansial beliau ya. Nah, teman-teman, kita masuk ya. Jadi seperti judul buku beliau, saya mengadopsi aja ya. Kalau beliau kan habiskan saja gajimu. Kalau sebagai pengusaha kan nggak dapat gaji ya. Jadi habiskan saja apa? Profitmu gitu ya. Nah, ini dia materi kita ya. Oke, habiskan saja profitmu. Maksudnya gimana sih dihabiskan profitnya? Nanti dulu, sabar dulu ya. Kok suruh dihabisin nih punya profit ini? Ya ini makanya kita lihat dulu ya. Di tahap awal, namanya kita membangun sebuah mesin bisnis, kita tahu ya, semua semua orang juga tahu bahwa sangat penting untuk yang namanya berinvestasi, betul ya teman-teman ya. Jadi investasi dalam bisnis itu menjadi sangat penting. Oke, apalagi tahap awal tuh kan, karena mesinnya belum terbangun sempurna, dia belum jadi. Oke, nah jadi kita harus menginvestasikan dana yang kita punya ya. Kalau misalnya kita sekarang bekerja sebagai sapi perah ya, masih ingat sapi perah ya? Kalau sekarang kita bekerja sebagai sapi perah ya, tentunya kita akan menginvestasikan uang yang kita punya dari sapi perah kita, dari pekerjaan kita, gaji gitu ya, dari mungkin dari jualan kita sekarang, ya itu kan kita dapat uang kan, itu kita investasikan, ya kan, untuk bangun bisnis kita. Nah, ketika bisnisnya sudah mengalami profit, tolong please sekali lagi teman-teman, profitnya harus dihabiskan. Oke, dihabiskan. Iya, tapi dihabiskan di jalan yang benar. Oke. Nah, gimana sih di jalan yang benar itu? Nah, kita mengatur cash flow itu harus dengan benar, ya. Oke, gimana caranya mengatur cash flow dengan benar? Oke, yang pertama kita paham dulu ilmunya. Ada namanya cash flow yang umum, ya. Ada namanya cash flow umum, berarti dilakukan oleh sebagian besar orang, di mana cash flow ini adalah cash flow-nya orang miskin, teman-teman semua. Oke, cash flow orang miskin tuh gimana sih? Nih, ini dalam persen ya kurang lebih ya. Jadi anggaplah Anda punya penghasilan, kita punya penghasilan, jangan jangan kita ya, orang-orang di luar sana ya. Cash flow orang miskin tuh begini, penghasilannya 100 ya. Terus untuk sosial, sosial tuh untuk menyumbang gitu ya, untuk apa, bersedekah gitu ya, bayar zakat, infak, sedekah gitu. Nah, itu 2,5 ya. 2,5% lah ya begitu. Lalu dipakai untuk shopping, untuk belanja, ya kan, belanja, 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 belanja. Lalu tiba-tiba lupa, ya, bayar utang dan ketika sadar bahwa sisa untuk saving tinggal 10 gitu ya. Nggak ada masalah sih sebetulnya. Saving itu adalah untuk dana darurat, cadangan dana darurat. Itu saving artinya tabungan ya. Jadi ini yang kita penting juga, kita harus punya mindset kita menabung ya, walaupun cuma 10% pun tetap harus dilakukan. Nah, cash flow pada umumnya, cash flow orang miskin tuh begini, ya. Nah, bedanya apa? Kalau cash flow-nya sudah diubah menjadi cash flow orang kaya. Nah, orang kaya itu penghasilannya 100, lalu penghasilan 100 itu sama ya, dipakai buat bayar zakat, infak, sedekah 2,5% gitu ya. Zakat ya 2,5% ya, kalau infak sedekah di luar itu lagi gitu ya, yang fixnya tuh yang 2,5, yang variabelnya yang lain itu tergantung masing-masing dari kita ya. Lalu berikutnya berbeda nih. Nah, kita bayar dulu cicilan utang. Kenapa? Karena wajib hukumnya kita mencicil dulu utang kita, ya kan?
Lalu setelah cicilan utang sudah dikeluarkan, jadi pertama memang keluarkan zakat dulu, kedua keluarkan dulu untuk cicilan-cicilan, ya. Setelah cicilan-cicilan Anda langsung nabung dulu. Begitu nabung, wah enak nih, sisanya bisa foya-foya gitu. Nah, orang kaya begitu. Ternyata pola pikir orang kaya itu pay it first, bayar duluan. Pay it first, bayar ya bayar gitu ya. Berarti gitu. Saya pernah belajar memang ilmunya pay it first. Jadi kita harus kalau dapat uang itu bayar dulu yang first thing firstnya, yang priority-nya dulu kita bayar, sisanya kita habisin buat shopping gitu ya. Tapi ini cash flow orang kaya yang kaya beneran ya. Kalau kita yang orang kaya yang sedang berproses untuk membangun sebuah bisnis, yang bisnis ini menjadi sistem nantinya gitu kan, jadi mesin uang kita, tentunya kita ada adaptasi sedikit. Oke, nah, kalau di buku aslinya kayak begini ya. Tapi kita adaptasi jadi begini. Nah, ini kita coret teman-teman ya. Nah, kita coret, kita ganti menjadi kebutuhan pokok. Yang besarannya kurang lebihnya adalah 20-30% aja. Ya. Pokoknya kita efisiensi. Cost efisiensi banget deh di sini di kebutuhan pokok ya. Jangan banyak-banyak. Lalu kita habiskan untuk bangun bisnis. Nah, ini yang saya maksud dengan habiskan saja profitmu gitu ya. Jadi kalau punya profit, habiskanlah ya di jalan yang benar. Jalan yang benarnya adalah salah satunya adalah memang di arah membangun bisnis ya. Nah, jadi kalau bahasanya teman-teman saya yang dari etnis Tionghoa, mereka teman-teman saya tuh mereka itu benar-benar menghabiskan uangnya itu di jalan yang benar loh ya. Istilahnya kalau di bisnis itu duitnya digolangin. Pernah dengar nggak istilah digolangin ya? Kalau dapat untung dari bisnis, ternyata teman-teman saya itu mereka tidak tidak ya teman-teman kita ya rata-rata dari etnis Tionghoa tuh jago banget mengelola uang. Mereka menahan gaya hidupnya ya. Kalau tadi kan ada shopping ya, mana tadi shopping ya. Shopping 57% katanya begitu kan. Nah, mereka nih rela menahan diri untuk tidak melakukan ini ya. Artinya kaosnya ya masih itu, celananya ya masih itu gitu kan. Begitu rata-rata tuh. Sepatunya masih itu-itu aja gitu. Nggak lantas punya uang langsung jadi sepatu yang harganya jutaan. Enggak tuh ternyata teman-teman saya nggak gitu. Yang paling hebat mereka kemana-mana bawa tempat minum sendiri loh. Dan isinya itu dibawa, airnya itu diisi di rumah. Itu yang paling saya salut dari teman-teman kita yang etnis Tionghoa gitu. Rata-rata begitu. Mereka jarang tuh belanja-belanja kalau pergi-pergi gitu ya. Terus jajan minum ke minimarket tuh ada sih, tapi jarang. Malah yang rata-rata yang kaya dari otaknya kaya gitu ya. Yang otaknya bener kaya gitu ya. Belajar bisnis itu begitu. Digolangin dengan dia menahan diri untuk tidak shopping ya. Nah, jadi cash flow-nya kita ubah, cash flow orang kaya yang tadi kebutuhan pokok ya. Ini nanti akan Anda tuliskan di buku Anda. Oke, teman-teman tolong tuliskan di buku Anda, hitung kebutuhan pokok Anda yang sudah dioptimalkan. Oke? Nah, penting ini yang sudah berpasangan, ngobrol harus dengan pasangan. Kenapa? Karena kalau sendiri nggak bisa ini. Ya, ya nggak bisa ini. Yang bapak-bapak harus tahu bahwa ibu-ibunya itu menghitung ini, ya kan rata-rata karena menteri keuangan biasanya di rumah ibunya gitu kan. Ya yang sebaliknya, yang ibu-ibu juga harus ngobrol sama bapak-bapaknya karena bapak-bapak juga tahu untuk visi keuangannya mau kemana gitu ya. Jadi harus ngobrol dengan pasangan, please teman-teman semua ya. Menulis kebutuhan pokok Anda yang sudah dioptimalkan. Jadi benar-benar di padat gitu yang hanya padat karya, padat karya. Ya kan? Pokoknya yang cost efisiensi gitu, yang padat banget lah ya. Itu kebutuhan pokok, tolong ditulis di buku ya. Terus cicilan utangnya ya, berapa total-total tolong ditulis di buku. Lalu sisa untuk saving. Nah, Anda di awal mentargetkan dulu mau saving berapa per bulan. Ya kan untuk dana cadangan ya, dana darurat ya kan. Nah, Anda di awal Anda harus punya plan dulu untuk saving. Oke? Ya, kalau tadi kan savingnya ada di urutan nomor sekian. Nah, kalau sekarang Anda tulis di buku Anda sisa savingnya mau berapa, di target. Nah, Anda mentargetkan diri ya. Yang jelas yang paling pertama tuh kebutuhan pokok harus dioptimalkan. Terus Anda tulis di sini untuk bangun bisnisnya berapa, ya kan? Nah, dari sini Anda jadi tahu
Ya kan? Anda jadi tahu. Oke, nah setelah begitu, ini ditotal aja dulu ya, totalnya berapa. Lalu Anda masukkan lagi komponen target untuk zakat, infak, sedekahnya. Ya, ini saya singkat zakat aja, tapi maksudnya zakat konteksnya adalah lebih luas ya. Zakat, infak, sedekah. Yang tentunya kalau zakat doang kan 2,5%. Nah, kita ditambah infak sedekah pastinya lebih dari itu ya. Terserah Anda, mau 5%, mau 7%, mau 8%, 10%, terserah ya. Sesuai dengan target Anda di awal, ya kan? Apakah harus apakah harus 10%? Nggak harus. Mau Anda yang wajibnya aja dulu 2,5%, nggak apa-apa. Ya, nanti naik deh pelan-pelan, bulan depan saya janji 3%, bulan depan saya naik janji 4% ya. Boleh mau seperti itu juga. Itu gimana Anda yang menentukan pokoknya ya. Nah, yang jelas harus punya target donasi ya, target zakat, infak, sedekahnya mau berapa, ditarget tulis dalam angka rupiah. Semua ini langsung rupiah ya. Semua ini langsung rupiah. Nah, sehingga Anda punya total yang tadi di atas itu dengan target zakatnya mau berapa, zakat infak sedekahnya ditotal lagi, maka menjadi target penghasilan. Nah, ini baru sudah benar. Oke. Kalau Anda sudah sampai bagian ini, berarti Anda sudah benar di sini ya, teman-teman, seperti itu ya. Oke. Berarti Anda sudah punya target penghasilan. Nah, di sini paling nggak minimal banget kita tahu, oh segini ya, angka yang paling masuk akal untuk harus saya kejar bulan demi bulan. Angka paling masuk akal dan minimal. Oke. Ya, kalau kita bicara kemarin itu ada well formed outcome, tentunya nggak kayak gini ya, harus lebih. Makanya saya bilang ini adalah target income atau target penghasilan yang minimal banget harus kita capai atau harus kita kejar. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tugas nomor 1 Anda, ya kan? Langsung dikerjakan di buku Anda. Saya tunggu materi ini untuk hari ini aja. Hari pertama ini materi kita ya. Materi kita adalah ini aja juga udah cukup jelimet gitu ya. Tolong segera dikumpulkan di grup. Oke, nanti setelah dikumpulkan di grup ya, Anda tulis di buku Anda foto. Fotonya tolong dikirim di grup kita. Oke, nanti di grup akan kita diskusikan bersama tentunya ya. Oke. Itu teman-teman materi kita yang pertama dan tugas Anda di hari ini, hari pertama, yaitu membuat ini. Sekian aja materi kita hari ini dan juga saya tunggu tugasnya, segera tulis di buku Anda dan setorkan ke grup. Cukup untuk hari ini, hari pertama, kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.